Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berikan kesempatan nikmat iman ihsan pada kita semua anak sekalian, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberikan keluasaan dalam menuntut ilmu tentunya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran di kelas 6 di semester ini, kita akan mempelajari pembelajaran tentang mengimani hari akhir, qada dan qadar. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Yang mana semoga doa yang akan kita sampaikan akan mempermudah kita dalam mempelajari sebuah ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan doa tadi akan memperlancar kita dalam menuntut ilmu, akan mempermudah kita jalannya dalam memahami sebuah pembelajaran, memahami dalam sebuah pelajaran yang akan Pak Guru sampaikan kepada kalian semua ya anak-anak sekalian. Nah, sebelum masuk kepada materi yang akan Pak Guru sampaikan ini, semoga kalian masih mengingat dengan materi-materi yang sebelumnya Pak Guru sampaikan, dan Pak Guru harapkan kalian tetap membaca. Jadi poin yang terpenting dalam sebuah menuntut ilmu adalah pada saat kita sudah memahami satu ilmu, maka terapkanlah ya. Maka kerjakanlah. Jadi ilmu itu tidak akan pernah yang namanya hilang dari diri kita, semacam itu ya anak sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin sampaikan materi baru tentang mengimani hari akhir dan qada dan qadar. Dan sebelumnya mungkin kalian sudah mengenal yang namanya rukun iman. Rukun iman tentang hari akhir, qada dan qadar. Nah, di poin ini antara hari akhir, qada dan qadar ini iman tentang sesuatu yang manusia sebenarnya tidak tahu atau tidak tahu. Kalau misalkan kita yang namanya iman kepada Allah, tentu dengan cara kita beribadah dengan sholat, dengan kita berbuat baik, itu kan kelihatan bagi kita semua ya. Jadi kita tahu semacam itu. Hanya saja pada mengimani hari akhir, qada dan qadar, ini adalah mengimani sesuatu kejadian yang sebenarnya manusia itu tidak ketahui. Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, pada pembelajaran kali ini di semester yang pertama ini, tentu ada materi-materi selain daripada materi iman kepada hari akhir maupun qada dan qadar. Nah, ada materi tentang surat Al-Kafirun, Asmaul Husna, bersikap toleran yang kemarin kita sudah pelajari bersama, memahami zakat, kisah para nabi dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Pada yang semester yang 2 ini juga sudah ada. Pak Guru langsung cepatkan saja. Nah, di pembelajaran yang ke-8 ini tentang mengimani hari akhir, qada dan qadar ini mempunyai sebuah keterkaitan antara ini ya. Di mana hari akhir adalah meyakini bahwa pada suatu ketika nanti akan terjadi yang namanya hari di mana tidak ada hari lagi. Jadi kalau misalkan kita mengetahui bersama bahwa hari ada 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan sampai seterusnya, sampai balik lagi, Senin lagi, Selasa lagi, semacamnya. Pada konteks hari ini adalah hari akhir yang dimaksud di sini adalah hari di mana terjadinya hari kiamat, di mana tidak ada hari lagi, hari di mana hancurnya seluruh tatanan muka bumi, hilangnya nyawa di muka bumi ini, yang hidup jadi mati, yang ternyata jadi hancur, semacam itu. Jadi itu yang dimaksud dengan hari akhir. Nah, manusia yang banyak amalnya akan masuk surga, manusia yang banyak dosanya akan masuk neraka. Ini merupakan sebuah hari pembalasan,
hari di mana manusia akan melihat apa yang manusia itu lakukan semasa hidup di dunia. Nah, isi materinya apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Poin yang terbesar, yang terbanyak adalah dua pada materi ini adalah kita garis bawahi hari akhir dan juga qada dan qadar. Nah, kita lihat bersama. Yang pertama, kita bahas dulu terlebih dahulu tentang hari akhir ya, anak sekalian. Hari akhir itu apa sih? Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada hari ini, pada hari itu, tidak ada lagi makhluk hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Hari itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, umat Islam harus meyakini bahwa hari akhir itu ada karena termasuk dalam rukun iman. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari ini sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Qari'ah. Nah, pada hari akhir ini sudah tidak ada lagi yang namanya kehidupan, sudah tidak ada lagi yang namanya benda-benda yang berwujud, semua hancur, semua rata, semua binasa. Nah, ini yang menjadi sebuah pemikiran kita, anak-anak sekalian, bahwa sesungguhnya Allah ciptakan segala sesuatu, Allah juga yang akan menghancurkan. Nah, ini juga tertera ada dalam surat Al-Qari'ah yang anak sekalian pasti sudah hafal tentunya ya. Bunyinya apa sih Pak Guru? Nah, kita lihat sama-sama surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita lihat kali bahasanya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan atau seperti kertas, bisa jadi dimaknai semacam itu. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangannya, kebaikannya dalam hal ini, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Di sini ada dua yang harus kita telisik bersama. Yang pertama adalah dalam surat Al-Qari'ah itu bahwa Allah menentukan bakal terjadi yang namanya hari akhir. Hari di mana tidak ada hari lagi. Hari di mana hancurnya seluruh yang berwujud, matinya semua yang bernyawa, dan hilangnya semua yang berpandangan. Jadi semuanya musnah semusnah-musnahnya itu pada hari kiamat. Yang kemudian setelah manusia itu dimatikan, manusia akan dibangkitkan dan akan menerima apa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Kalau misalkan timbangannya berat, itu artinya semasa dunia dalam mengerjakan kebaikan lebih besar daripada keburukannya. Tapi kebalikannya, pada saat timbangannya ringan, itu menandakan bahwa semasa hidup manusia tersebut kecil atau sedikit kebaikannya. Nah, ada dua tempat kembalinya manusia itu. Kalau misalkan berat timbangannya, kebaikannya banyak, maka surga tempat kembalinya. Namun, jika ringan timbangannya, maka neraka tempat kembalinya. Salah satu neraka yang disebut di sini adalah neraka hawiyah. Nah, perlu anak-anak sekalian bahwa neraka itu banyak jenisnya dan tipe-tipenya, tergantung apa yang manusia lakukan di masa hidup. Dalam surat Al-Qari'ah disebutkan bahwa yang ringan timbangannya itu salah satunya masuk neraka hawiyah.
Neraka Hawiyah itu bagaimana? Neraka yang sangat panas. Perlu diketahui bahwa semua neraka sangat panas. Hanya saja kita hanya memikirkan bahwa level neraka itu sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Sebagai contoh bahwa api yang ada di dunia dan api yang ada di neraka jauh sangat berbeda. Jauh sangat panas. Api yang ada di kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Coba kalian misalkan punya korek atau ke belakang ke dapur, nyalakan api dan tempelkan tangan kalian ke api itu. Maka kalian pasti akan merasa panas. Dan jaraknya padahal hanya beberapa senti, 1 senti atau 3 senti. Namun api yang ada di neraka jauh lebih panas. Berpuluh-puluh kilometer, bahkan ribuan kilometer sudah dapat merasakan panasnya api neraka. Makanya kita harus berhati-hati. Maka kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling berbuat kebaikan sehingga kita dijauhkan dari api neraka yang sangat panas. Yang selanjutnya, peristiwa hari kiamat lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih mengerikan dari angin kencang maupun tsunami. Gunung yang tinggi pun akan porak-poranda, apalagi manusia yang ukurannya lebih kecil. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah juga yang berkuasa untuk meratakan, untuk menghancurkan. Nah, hanya orang-orang yang beriman dan beribadah dan beramal soleh saja yang akan selamat dari hal semacam itu. Tentunya pada dalil lain bahwa orang-orang soleh, orang-orang beriman tidak akan pernah menemui atau menjumpai hari kiamat karena Allah sediakan tempat yang khusus bagi orang-orang yang beriman meninggal terlebih dahulu dengan nyaman, tentram, dan damai. Sehingga pada saat hari akhir itu hanya tersisa orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak taat terhadap ajaran agama Islam. Sehingga mereka melihat kengerian terhadap hari akhir atau hari kiamat itu. Nah, selanjutnya, nama-nama hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah apa sih? Hari kehancuran alam beserta isinya. Disebutkan kehancuran karena pada hari itu semua yang hidup dan berada di muka bumi hancur lebur. Kehancuran ini merupakan awal dari rangkaian hari akhir itu. Yang kedua, Yaumul Ba'af. Yaumul Ba'af ini adalah hari kebangkitan, di mana hari kebangkitan karena pada waktu itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Ba'af ini terjadi setelah Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Setelah alam semesta itu hancur, tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Dengan sekali tiupan, ruh-ruh manusia akan berterbangan mencari jasadnya masing-masing. Jasad-jasad manusia yang berada di alam kubur semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah manusia itu meninggal, manusia itu dikuburkan setelah terjadi hari kiamat. Setelah ditiupkan trompet sangkakala yang pertama, sangkakala menandakan bahwa terjadi hari kiamat. Trompet yang kedua yaitu trompet dibangkitkannya manusia dari kematiannya. Jadi ruh-ruh yang tadi terlepas dari jasadnya, mereka akan mencari jasadnya masing-masing dan akan hidup kembali semacam itu. Dalam konteks bukan hidup kembali di dunia, yang menunjukkan di mana di alam yang selanjutnya. Yang ketiga, Yaumul Masyar. Yaumul Masyar adalah hari berkumpulnya manusia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan di sebuah lapangan yang disebut dengan Padang Masyar. Semua jasad yang sudah dibangkitkan kemudian berjalan menuju Padang Masyar. Bentuk tubuh, rupa wajah, dan cara berjalan berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Jadi, kalau kita di sini di muka bumi, kita berjalan dengan kedua kaki kita dengan gagahnya, dengan tegaknya, dengan kuatnya, wajah kita juga dengan rapi, bersih dan semacamnya. Namun pada saat di Yaumul Masyar ini, manusia
akan jauh berbeda dengan apa yang terjadi di sekarang. Jika amalannya buruk menyerupai kera, maka wajahnya juga akan sama seperti kera, ya, seperti tidak mau bersyukur, seperti orang yang tidak mau mengalah, seperti orang-orang munafik. Itu nanti pada saat dibangkitkan di padang mahsyar, maka rupanya akan berbeda dengan sekarang, ya, mukanya akan berbeda. Ya mungkin dulunya di dunia ini wajahnya bersih, putih, tetapi mempunyai akhlak yang buruk, maka pada saat dibangkitkan dia tidak seperti yang ada di dunia saat ini. Wajahnya akan buruk, wajahnya akan compang-camping semacamnya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Maka yang perlu diketahui di dalam Yaumul Mahsyar ini adalah terkadang kita semua iri terhadap orang-orang atau teman-teman kita yang rupanya lebih bagus dari kita. Kita iri terhadap orang-orang luar yang kira-kira lebih bersih, lebih bercahaya, lebih putih. Namun kita lupa bahwa itu adalah titipan dan hanya jasad saja. Yang paling menentukan nanti adalah apakah betul-betul manusia itu mukanya bersih, kulitnya putih dan semacamnya, itu pada saat di Yaumul Mahsyar nanti sesuai dengan apa yang dia lakukan. Semakin baik, semakin mulia orang tersebut, maka akan semakin bercahaya. Tapi semakin buruk orang tersebut, maka akan semakin buruk juga rupanya. Yang keempat adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini adalah hari perhitungan amal. Disebutkan juga Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal, setelah semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ada dalam surat Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Surat ayat yang surat yang ke-38 ayat 53. Semua amal manusia yang dan buruk akan dihitung dan ditimbang. Nah, pada masa ini dalam Yaumul Hisab ini itu akan dinilai seberapa besar, seberapa banyak, seberapa sedikit dosa maupun pahala yang manusia kumpulkan pada masa mereka hidup di dunia. Maka perlu kita ketahui bersama, anak-anak sekalian, penting untuk kita selalu bertakarub kepada Allah. Yang kelima adalah Yaumul Din. Yaumul Din disebut juga Yaumul Jaza, yang berarti apa? Pembalasan. Disebut demikian karena pada saat itu Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Tahap ini dilakukan setelah semua amal manusia dihisab terlebih dahulu, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Iftar. Nah, ayat yang ke-15. Yaslaunaha yaumaddin. Yaumaddin adalah tahapan akhir dari yaumul akhir. Pada tahapan ini manusia akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Nah, itulah kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Jadi setelah manusia itu sudah dihitung berapa amal kebaikannya maupun keburukannya, maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan, kalau misalkan mendapatkan hal yang baik, amalnya baik, maka surga tempat kembalinya, dan manusia itu akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar. Nah, yang selanjutnya adalah tanda-tanda datangnya hari akhir. Jadi kalau misalkan kita sudah memahami tentang hari akhir, berarti apa sih tanda-tandanya? Yang pertama, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki maupun sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan. Ini merupakan awal-awal pertanda terjadinya hari kiamat. Kalau misalkan kita lihat banyak sekali yang di TV, bahkan komedi-komedi, ini lebih cenderung kepada hal-hal yang demikian.
Yang laki-laki malah justru menyerupai perempuan, ya, seperti kepanci-pancian dan semacamnya. Terus kemudian yang perempuan itu lebih maskulin semacam itu, tampilannya lebih dominan laki-laki, ya, sifatnya lebih keras dan semacamnya, tampilan itu tidak boleh. Itu merupakan menyalahi kodrat, ya. Yang laki-laki ya tidak boleh memakai anting, tidak boleh memakai perhiasan emas. Namun begitu juga yang perempuan, perempuan layaknya perempuan, karena ini merupakan tanda awal terjadinya hari kiamat. Yang selanjutnya, banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Ini kejahatan-kejahatan kalau kita lihat di pemberitaan-pemberitaan TV, banyak sekali kejadian-kejadian kejahatan yang sangat miris. Ya, ini juga merupakan bagian daripada hari akhir semacam itu. Yang C, ya, Pak Guru ulangi lagi. Jadi banyak sekali terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau misalkan kita lebih dekat dengan Allah, kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak berusaha dengan keras. Dan yang C adalah para ulama dan orang-orang yang soleh banyak yang meninggal dunia sehingga umat Islam kehilangan sosok pemimpin. Beberapa waktu lalu banyak ulama yang syahid atau meninggal husnul khotimah diambil oleh Allah. Berapa alim ulama? Kenapa alim ulama itu menjadi sebuah pertanda hari kiamat? Alim ulama, orang yang soleh itu merupakan bagian daripada investasi, merupakan bagian daripada sebuah ciri khas. Ciri khas apa? Ciri khas sebuah tempat itu akan damai, tentram. Kenapa? Pada saat banyak ulama di situ, banyak orang soleh di situ, itu merupakan pertanda bahwa di daerah itu daerah yang baik, yang tentram, dan daerah yang jauh dari kemaksiatan, jauh dari keburukan. Karena alim ulama pasti dekat yang namanya dengan ilmu, dekat yang namanya dengan perintah ibadah dan semacamnya. Nah, pada saat alim ulama itu sudah mulai berkurang, bahkan kita lihat banyak yang meninggal, itu merupakan pertanda orang-orang baik, orang-orang soleh itu makin sedikit. Yang akan terjadi apa? Dominasi orang-orang munafik, dominasi orang-orang yang tidak baik itu menguasai bumi, menguasai wilayah, sehingga yang terjadi apa? Tatanan kehidupan masyarakat akan lebih buruk. Ya, jadi tidak baik semacam itu. Yang D, umat Islam bertambah banyak, tapi rendah kualitasnya. Dalam sebuah peribahasa, dalam sebuah kata Nabi bahwa suatu ketika umat Islam itu seperti buih dalam lautan. Umat Islam itu akan banyak sekali secara jumlah, secara kuantitas. Namun, buih itu tidak berguna sama sekali. Setelah dihembaskan ombak, maka buih itu akan hilang. Secara maknawi, manusia yang beragama Islam itu tidak diperhitungkan, hanya menjadi objek bagi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya kepentingan tertentu, ya, dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Nah, seperti ketika nanti, seperti buih dalam lautan, banyak tapi enggak riuh, tapi tidak bermanfaat apapun. Kenapa semacam itu? Karena kekurangan ilmu, kekurangan keimanan dan semacamnya. Sehingga yang perlu kita benahi itu apa? Yang perlu kita benahi adalah bagaimana meningkatkan kualitas iman terhadap umat Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya apa? Beriman hikmahnya apa? Yang pertama, rajin beribadah. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata hari akhir itu ada, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak dan memperrajin lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin beribadah. Yang kedua, senang berbuat kebaikan tentunya. Karena yang tadi Pak Guru sampaikan dalam surat Al-Qari'ah bahwa kebaikan itu akan berimbas kepada diri kita sendiri. Kita akan menuai sebuah apa yang kita lakukan kebaikan itu. Nah, maka kita harus senang terhadap kegiatan kebaikan. Yang C, menghindari perbuatan tercela. Nah, ini sudah barang tentu. Kalau misalnya kita senang berbuat kebaikan, tentu menghindari perbuatan tercela.
yang dia selalu mohon ampun pada Allah. Setiap manusia, setiap hari, setiap jam, setiap saat pasti tidak luput dari sebuah kesalahan. Tugas kita adalah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika ditimpa musibah. Dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan manusia. Nah, kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, ya, di pertemuan yang lalu tentang sabar, tentang meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ kita lihat bahwa pada saat sabar itu ada di mana? Sabar itu ada pada saat kita menerima ujian dan cobaan. Pada saat kita diuji hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal yang merasa orang itu tidak enak, maka bersabarlah. Nah, tempatnya sabar adalah di situ. Yang selanjutnya, kode dan qadar. Kode dan qadar itu apa sih? Kode adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah SWT terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman terdahulu, yakni masa sebelum Allah SWT menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia. Dengan demikian, ketetapan Allah SWT yang dinamakan qada sudah ada sebelum Allah SWT menciptakan wujud manusia. Qada manusia itu sudah ditetapkan Allah jauh sebelum manusia itu diciptakan. Itulah yang dinamakan dengan zaman azali. Qadar adalah ketentuan atau aturan, ya. Menurut istilah, qadar itu adalah ketetapan Allah SWT terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Demikian dalam kamus bahasa Indonesia, terjadinya ketetapan Allah SWT itu disebut dengan takdir. Nah, qada ini sesuatu yang memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sesuatu yang sebelumnya sudah tertulis, ada apa yang akan kita lakukan di muka bumi. Perbedaannya kenapa? Kalau misalkan sudah tertulis, ngapain diciptakan manusia? Justru itu, manusia itu tidak tahu kodenya seperti apa, kodenya seperti apa. Tugas manusia adalah berusaha dan selalu berusaha dan meminta doa, meminta ampun, meminta petunjuk pada Allah SWT. Nah, meyakini qada dan qadar Allah SWT. Nah, qada dan qadar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan berlaku untuk manusia. Semua yang terjadi pada diri manusia adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubron dan mu'allaq. Takdir mubron adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah oleh manusia melalui usaha maupun doa. Nah, itu semacam kelahiran, warna kulit dan semacamnya, itu tidak bisa. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan yang dapat berubah karena usaha manusia itu sendiri. Seperti kalau misalkan orang dalam keadaan bodoh itu dengan bersekolah, dengan menuntut ilmu, dia akan jadi pintar. Maka itu adalah takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah oleh dirinya sendiri. Macam itu. Orang miskin dengan bekerja keras, dengan mencari penghidupan yang lebih baik dan menjadi lebih baik, menjadi kaya, itu merupakan takdir mu'allaq. Ada perubahan nasib yang lebih baik. Nah, contoh qada dan qadar yang tadi, ya. Ini Pak Guru sudah kasih contoh. Nah, inilah akhir daripada pembelajaran kali ini. Semoga bisa manfaat. Pak Guru kasih simpulan bahwa hari akhir itu adalah hari di mana kita tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan sesuatu hal apapun, dan hari akhir itu adalah terjadinya secara tiba-tiba. Orang tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah tahu kapan hari akhir itu terjadi dan bagaimana hari akhir itu akan berlangsung. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, tidak tahu pada saat ditanya kapan hari akhir itu akan terjadi oleh malaikat. Yang perlu kita ketahui adalah adanya kepastian bahwa yang namanya hari kiamat itu akan terjadi. Maka sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita harus percaya, yakin. Yang terpenting adalah mempersiapkan semacam itu, berbuat baik, ya, menjaga hal yang kurang baik dan semacam itu, perbanyak ibadah semacamnya. Nah, itu. Yang selanjutnya, kita beriman kepada qada dan qadar. Meskipun qada dan qadar itu merupakan takdir yang Allah semacam itu terhadap kita. Qada misalkan yang tidak bisa dirubah, atau takdir mubron yang tidak bisa berubah,
seperti warna kulit semacamnya, itu patut kita bersyukur. Jangan sampai apa yang Allah turunkan kita dilahirkan di keluarga yang kurang mampu, dilahirkan di keluarga yang kulitnya tidak bagus, yang jelek, itu justru akan menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak mensyukurinya. Bukan itu yang terpenting, tetapi bagaimana caranya kita menjalankan kehidupan itu dengan beribadah yang baik. Allah tidak akan memandang fisik kita dalam beribadah, tetapi Allah akan memandang bagaimana dia berusaha, bagaimana dia mensyukuri apa yang Allah kasih. Dan juga Allah memberikan sebuah kesempatan kepada manusia untuk berubah, yang namanya di takdir mualak. Jikalau dari keluarga kurang mampu, negara miskin, dari kalangan orang-orang yang bodoh, akan bisa berubah pada saat dia mau merubah dirinya sendiri. Dengan cara apa? Berusaha dengan keras untuk bekerja menjadi lebih kaya, berusaha dengan keras untuk menuntut ilmu supaya dia bisa menjadi lebih pintar. Itu saja yang Pak Guru sampaikan. Nah, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di aplikasi. Pak Guru sudah membuat aplikasinya. Silakan tinggal klik saja. Dan juga di minggu depan kalian silakan baca di pembelajaran yang ke-9. Nah, jadi nanti ada persiapan, sudah membaca dulu sebelum kita bahas materi yang akan kita sampaikan dan kita bahas bersama. Akhir kata, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.